Latan Risuki Mapajunge. Namanya Latan Risuki adalah pewaris Mangkau menggantikan ibunya Malajange Ricina. 4 tahun setelah diserahi tahta, sang ibunda mangkat secara gaib di Cina. Latan Risuki memperistri sepupunya bernama Wetan Risongke, anak dari Lama Pasesu, Arungkaju dan Wetan Rileke. Lahirlah anak bernama Lauliobote. Lahirlah Wedendra Datu dan Wesi Damanasa. Latan Risuki menjadi mangkau di Bone, manakala Datu Luwu bernama Dewa Raja yang disapa Tosengara dan bergelar Batara Latu mendarat untuk menyerang Bone. Ia berpangkalan di selatan Celu. Disitulah prajurit Luwu mendirikan pangkalan. Setelah pertempuran pertama, pasukan Luwu kemudian dipancing dengan sekumpulan perempuan yang dikawal berjalan kaki menyusuri sisi barat sungai. Pihak musuh pun terpancing, kemudian mengikutinya menuju arah selatan sungai pada dini hari. Prajurit Luwu kemudian berseru untuk menyerbu pasukan Bone. Adapun pasukan Bone ada yang mengambil pangkalan di Biru-Biru. Pada keesokan harinya, pada perempuan yang berada di pelabuhan sebelah timur Anrobiring itu terlihat di pandangan pasukan Luwu. Kumpulan perempuan itu yang kemudian mereka kejar-kejar. Pasukan Luwu yang berpangkalan di selatan sungai pun mulai bergerak. Rupanya mereka diperdaya, sehingga mereka berhasil disergap oleh pasukan Bone. Lalu pasukan Luwu dipukul mundur dan mereka pun tercerai-berai. Patung Datuk Luwu berhasil direbut oleh pasukan Bone. Sangat beruntunglah karena Datuk Luwu tidak dipenggal oleh prajurit Bone. Karena Raja Bone secara tiba dan berhasil menenangkan pasukan Bone. Raja Bone memberi nasihat dan mengendalikan amarah pasukannya. Watak Raja Bone berteriak lantang kepada pasukannya, "Wahai kalian, janganlah memenggal kepala Datuk Luwu." Sang Datu kemudian dibimbing berjalan menuju ke arah timur menuju perahunya. Untung tidak teraih, hanya perahu kecil yang didapati sang Datu untuk ditumpanginya pulang ke negerinya. Itulah asal mulanya adanya lagi payung di Bone. Adalah payung berwarna merah milik Datuk Luwu disita oleh pasukan Bone. Setelah perang usai, terjadilah perundingan antara Raja Bone dan Raja Luwu. Raja Bone bermaksud mengembalikan payung kerajaan Datuk Luwu yang disita itu. Namun Datuk Luwu berkata, "Wahai saudaraku Raja Bone, milikilah payung itu, sebab engkau yang ditakdirkan oleh Dewata yang esa bernaung di bawahnya. Walaupun bukan di tengah peperangan, aku pun rela menyerahkan payung itu kepadamu. Apatah lagi kita dalam pertempuran dan engkau berhasil merebutnya, maka sudah sewajarnya lah itu menjadi milikmu. Memanglah itu adalah hakmu. Kalaupun diberi pertimbangan, memang aku memiliki 2 payung. Payung merah itu adalah payung kedatuan Luwu yang telah direbut Bone. Itulah sebabnya Latan Risuki kemudian diberi gelar, semoga aku tidak kualat Mapajung Ribone yang berpayung di Bone. Inilah Raja Bone yang membuat perjanjian dengan Datuk Luwu yang bernama Tosengareng Dewa Raja. Setelah keduanya terlibat perang, beginilah isi perjanjian keduanya.
Inilah surat yang menuliskan ulu ada antara Bone dan Luwu setelah berperang. Arungpone dan Datuk Luwu duduk bersama melakukan perjanjian yang dikenal dengan nama Polo Malelai Riunyi, Patah Malela Diunyi. Berkata Arungpone kepada Datuk Luwu, "Dewa Raja, baik kiranya kita mempersaudarakan negeri kita." Menjawablah Datuk Luwu, "Baiklah wahai Arungpone." Berkata Arungpone, "Khilaf saling menyadarkan, rebah saling menegakkan, dua hamba satu tuan. Perbuatan Luwu adalah perbuatannya Bone, perbuatan Bone adalah perbuatannya Luwu. Bersatu dalam keburukan dan bersatu dalam kebaikan, tidak saling mematikan, saling mencarikan pemilikan, saling menjunjungi, namun tidak saling memberi beban. Kita saling menanti kelengahan. Walaupun semalam orang berada di Luwu, maka ia menjadi orang Luwu. Meskipun hanya semalam orang Luwu tiba di Bone, maka ia sudah menjadi orang Bone. Tidak saling mengenakan keris. Hukum Bone adalah hukumnya Luwu. Hukum Luwu adalah hukumnya Bone. Adat Bone adalah adatnya Luwu. Adat Luwu adalah adatnya Bone. Tidak saling menginginkan emas murni dan tidak saling intai harta warisan. Barang siapa yang tidak mengingit pada uluwada perjanjian ini, maka ini akan disapu bagai sampah oleh dewata. Nasib itu akan menimpa anak cucu, akan hancur dan remuk bagikan telur yang dihempaskan di atas batu ini. Tanahnya akan binasa dan tertindih batu. Datuk Luwu bernama Tosengareng Dewa Raja pun mengangguk. Perjanjian itu kemudian dinamakan Polo Malelai Riunyi, sebab kampung Unyi diadakan upacara damai, tepatnya di antara petahan-petahan Badik Malela. Setelah melakukan persepakatan dan membuat penanda penguatan perjanjian diri, kedua belah pihak pun meneguhkan pendiriannya. Mereka kembali ke negerinya, meminum air sejuknya, memakan nasi polennya. Inilah Mangkau Bone, yang terlibat pula perselisihan dengan orang mampu, kemudian saling melakukan persiapan perang. Hingga keduanya terlibat perang, kedua kubu berjumpa di sisi selatan Tanrung. Namun pasukan mampu dapat dipukul mundur hingga tersedak ke dalam negerinya sendiri. Arung mampu yang bernama La Pariwusi pun menampakkan wajah untuk menyatakan kekalahan serta menyodorkan pasukannya di hadapan Arungpone. Arung mampu menyatakan, "Kehendakmu adalah titah Raja Bone. Janganlah ringkus diriku bersama prajuritku." Arungpone berucap, "Wahai Arung mampu, aku akan lepaskan prajuritmu dan kujadikan negerimu sebagai bawahan Bone. Akan tetapi, janganlah menginginkan emas murni dariku, pewaris masa depan, dan harta yang banyak. Berpesanlah kepada cucu-cucumu." Setelah itu Arung mampu mengucapkan ikrar kesetiaannya. Setelah mengucapkan sumpah setianya, Arung mampu bersama negeri bawahannya segera kembali ke negerinya. Sudah sekian lama berserang, Arungpone pun melakukan lawatan ke Mampu. 27 tahun lamanya memerintah, kemudian Puata mengidap penyakit. Beliau pun mengumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya dan berucap, "Penyakit saya sudah parah.
andai aku kelak meninggal dunia, maka anakku yang bernama Laulio adalah pewarisku. Setelah berpesan, beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Adapun anak Puang Mapajung dari istrinya yang bernama Puang Wetan Risongke adalah bernama Laulio disapa Botee. Laulio kemudian memperistri sepupunya bernama Wetan Riwewang disapa Den Rae. Anak dari saudari Puang Mapajung yang dinamakan Wetan Ri Sumange dari suaminya yang bernama Latan Rigiring Arumpatiro Magandinge. Beliau melahirkan anak bernama Latan Ri Rawe Bongkange, Laica, Welempe, Wetan Ri Pakua. Nama anu merta beliau adalah Matin Roe Ri Bicoro. Adapun adik langsung Laulio ialah bernama Weden Radatu. Nama Wesida tidak disebutkan keturunannya di dalam silsilah. Nama Wesida hanya disebutkan saja. Dialah Weden Radatu, mempersuamikan lelaki bernama La Burungeng Daeng Patompo, anak dari Panaungi To Pawawoi Arumpalena, dengan istrinya yang bernama Wema Pasungu Manasa, melahirkan anak laki-laki bernama Lapaunru Daeng Keling. Inilah yang bersama-sama La Mulia mengamuki Puang Botee. Adapun yang mewarisi Puang Mapajung adalah anaknya yang telah disebutkan dalam wasiatnya kepada rakyat, yaitu bernama Laulio.